Episode 64 Siniar Monostereo. Sekarang kamu sama saya, Adit. Di episode kali ini saya mau cerita bagaimana materi Siniar Monostereo di setiap episodenya itu dari awal sampai akhirnya bisa tersaji di ruang dengar kamu. Asik ruang dengar. Jadi saya membayangkan ada satu orang yang rutin mendengarkan setiap episode dari Siniar Monostereo. Terus akhirnya dia muncul keinginan untuk saya mau bikin podcast, tapi dia bingung gimana caranya. Sudah coba googling tapi belum ketemu. Mungkin keywordnya yang salah. Nah, jadi saya kepikiran untuk cerita proses bagaimana materi Siniar Monostereo itu bisa tersajikan. Mungkin orang tersebut ketika mendengar episode ini jadi gitu caranya, iya, dan akhirnya dia memulai untuk bikin podcast. Dan ya seperti itu. Nah, jadi untuk kalian tahu, kita setiap penyiar, ya sebutlah penyiar atau mungkin podcaster di Siniar Monostereo itu kita tidak berada di satu tempat yang sama, atau ya tidak berada di satu lokasi yang sama. Kita beda-beda kota. Ada yang di Sulawesi Tengah, ada yang di Sulawesi Selatan, ada yang ya pokoknya beda-beda lah. Tapi di antara kita semua itu ada salah satu orang yang jadi pusat segalanya. Jadi semua materi dikumpulkan ke dia. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi masing-masing orang ini, masing-masing podcaster ini, mereka menyiapkan materinya. Jadi kayak, ini saya mau cerita ini nanti di episode ini. Saya mau bahas ini. Jadi itu masing-masing dari podcasternya. Nah, ini juga jadi poin penting untuk memulai podcast. Ada sesuatu yang mau dibahas atau ada sesuatu yang mau diceritakan. Nah, kembali ke tadi ya, masing-masing podcaster ini punya sesuatu yang mereka mau bagi. Nah, setelah itu materi itu dikumpulkan ke satu orang ini. Biasanya itu dikirim lewat WA dokumen atau link ini Google Drive, atau biasanya lewat Telegram. Materinya dibikin seperti apa? Ya, nah ini. Jadi akhirnya saya tahu orang yang kenal podcast itu ada ya taruhlah ada dua macam. Kalau yang menurut saya, kalau yang baru kenal podcast itu pas nanti lihat YouTube-nya Deddy Kobuser, itu langsung kepikiran podcast itu sesi interview. Tapi kalau yang tahu podcast dari misalnya kayak Spotify, nah itu lain lagi. Sampai di mana tadi? Iya, jadi materinya itu direkam bagaimana itu jadi berkaitan dengan jadi kembali lagi berkaitan dengan yang Deddy Kobuser tadi. Jadi direkamnya bagaimana? Mungkin akan yang baru, yang ketika kenal podcast lewat YouTube-nya Deddy Kobuser itu langsung kepikiran, kalau saya mau bikin rekam materi podcast itu berarti saya harus punya studio, saya harus punya alat ini, alat itu. Ya, seperti itu. Itu maksud saya. Tapi ternyata kamu bisa rekam materi podcast kamu itu lewat
lewat ini. Bahkan kan itu setiap HP itu ada aplikasi bawaannya, itu aplikasi perekam recorder. Nah, kamu bisa pakai itu. Tidak harus pakai alat yang mahal, tidak harus pakai alat yang bagus untuk memulai. Tapi kalau kamu punya modal untuk beli itu dan sanggup, ya sah-sah saja, malah lebih bagus. Cuman kalau kamu punya sesuatu yang ingin kamu bicarakan tapi belum mampu untuk beli itu semua, ya minimal kamu punya HP. Kamu punya HP dan pasti ada aplikasi perekamnya, dan itu bisa kamu manfaatkan. Jadi kebanyakan materi siniar monostereo, untuk saya di episode saya itu kebanyakan saya rekamnya lewat HP. Gampang, terus saya bisa rekam di mana saja, di kondisi kapan saja. Yang penting hasilnya itu suara saya lebih dominan dibanding suara-suara di belakang. Karena pastinya kalau lewat HP tidak seperti di studio, pastinya akan ada suara-suara berisik. Nah, seperti kayak ini, kalau mungkin kedengaran. Ini saya rekamnya di jam pulang kantor. Saya masih di kantor, jam pulang. Saya punya jadwal siaran, ya saya rekam. Dan saya punya sesuatu yang mau saya bicarakan kayak ini. Saya mau cerita bagaimana proses menyiapkan. Jadi saya ambil contoh saya rekam materinya itu kebanyakan lewat HP. Nah, setelah materi siniar itu selesai saya rekam, file mentahnya itu, file audionya itu saya kirimkan ke satu orang yang bertindak sebagai ini, dipilihlah jadi yang jadi sentral tempat kumpulnya materi. Nah, nanti satu orang ini dia akan dengar lagi materinya. Jadi dia akan dengar lagi dari awal sampai habis materi mentah itu. Kemudian dari materi yang dia dengar nanti, kan itu biasa kalau kalian follow Instagramnya Siniar Monostereo @siniarmonostereo, itu kan ada potongan-potongan yang kayak jadi semacam ini yang dibicarakan di episode ini. Nah, itu dia dengarnya dari awal sampai habis untuk nantinya dia ini kayaknya bisa menggambarkan apa yang dibahas di episode itu. Nah, dia potonglah dari menit keberapa ke menit berapa itu untuk jadi postingan di Instagram. Habis itu dia upload di aplikasi ini, yang kalau kalian dengar sebelum episode ini iklannya pakai aplikasi itu. Terus dia pilih lagi untuk masukkan background seperti itu. Jadi masukkan background, dapat background yang ya kira-kira pas dengan suara penyiarnya atau warna suaranya. Habis itu tinggal tunggu tanggal rilisnya. Kita kan rilis setiap hari Sabtu. Sudah rilis. Nah, kalau awal-awal buat yang ikuti Siniar Monostereo itu kan per episodenya itu covernya sama semua. Nah, untuk sekarang ini covernya kan beda-beda setiap episode. Nah, satu orang ini yang cari. Jadi satu orang ini yang ini bahas ini. Jadi dia coba bikin lagi covernya. Ini cover episodenya yang kayaknya cocok. Biasanya satu orang ini akan setelah covernya jadi dia akan kirim lagi ke si podcaster yang tadi kirim materi. Gimana? Ini sudah cocok
covernya, kalau sudah cocok oke, bungkus, rilis. Seperti itu. Biasanya sih katanya yang paling enak itu kalau yang kirim materi itu sudah ada covernya, sudah materinya sudah ada background, sudah ada untuk ini untuk potongan yang di Instagram. Itu enak sekali katanya, karena dia tinggal dengar lagi, pastikan oh ya cocok, upload, rilis, seperti itu. Jadi buat yang mau bikin podcast dan modalnya masih terbatas, ya tidak perlu tunggu nanti punya alat bagus. Nanti kalian akan kehilangan momen. Cukup manfaatkan alat yang kamu punya. Saya rasa sebagian besar orang, tidak semua tapi sebagian besar orang itu sudah punya HP, sudah punya smartphone, yang pasti ketika sudah punya smartphone ada aplikasi bawaannya. Aplikasinya itu ya recordernya itu. Kalaupun tidak ada kan bisa di-download di store-nya. Tinggal download, rekam. Dan sedikit tips, kalau kalian rekam pakai HP, cari letak posisi mic-nya di mana. Nanti tinggal itu yang diarahkan ke mulut kalian sebagai sumber suara. Itu nanti yang akan bikin suara kalian jadi lebih lebih dominan dibanding suara-suara yang ada di sekitarnya. Seperti itu. Nah, bagaimana? Sudah cukup mencerahkan buat yang ingin mau bikin podcast? Semoga bisa mencerahkan lah. Terus batasan durasi itu tergantung kalian mau bikin batasan durasi seperti apa, dan format podcastnya seperti apa, itu sebenarnya terserah kita. Tidak harus interview. Jadi podcast itu tidak hanya interview. Jadi di podcast itu ada banyak macam. Seperti lagu punya banyak genre. Seperti ini monolog podcast juga. Kalian interview podcast juga. Bahkan ada podcast yang saya dengar itu dia monolog. Kadang materinya itu dia baca puisi, kadang kayaknya dia bikin seperti ada dalam satu kondisi, dalam satu situasi, seperti A dan B, misalnya ya ini di satu kafe lagi berbincang. Jadi dia bikin berdialog, tapi suaranya dia juga, jadi hanya satu orang. Jadi bisa juga seperti itu. Jadi perbanyak referensi. Jadi bukan hanya interview podcast itu. Ya seperti itulah. Saya rasa cukup untuk episode kali ini. Semoga bisa membantu, semoga bisa mencerahkan. Jangan lupa kalau kalian punya sesuatu yang ingin kita bahas di sini, bisa kirim di email kita siniarmonostereo@gmail.com, atau bisa follow Instagram kita @siniarmonostereo. Bisa DM di situ. Kalau memang tidak cukup bisa email ke email yang tadi. Oke, terima kasih sudah mendengarkan. Sampai ketemu di episode berikutnya.